Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi hari ini dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, silakan adik-adik siswa untuk membersihkan dulu lingkungannya dan juga merapihkan dulu pakaiannya. Boleh itu sampahnya diambil dulu dan juga topinya dilepas buat yang pakai topi, dan bajunya yang masukin ke dalam ya biar rapih. Baik, sebelum dimulai selanjutnya silakan untuk KM pimpin doa dulu. Oke. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, di siang hari ini marilah kita menyanyikan dulu Garuda Pancasila sebagai ajang untuk refleksi dan juga untuk memacu semangat kita dalam hal melakukan pembelajaran. Oke, selesai. Selanjutnya, di minggu kemarin materinya tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, Diki. Ya, betul. Materinya tentang hierarki perundang-undangan. Apa aja sih yang ada di dalam hierarki perundang-undangan? Baik, atau apa itu hierarki perundang-undangan? Dan teorinya itu menurut teori siapa? Ya, gimana? Lia? Ya, betul. Teorinya dari Hans Kelsen ya. Jadi teori tentang Hans Kelsen itu kan berkaitan dengan hierarki perundang-undangan. Jadi teori tersebut menyatakan bahwa legalitas suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi apa aja yang ada kemarin masih ingat? Ya, yang pertama, yo tap MPR dulu, undang-undang dulu. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Baru setelah itu ada apa? Ada tap MPR dan seterusnya ya. Jadi materi hari ini berkaitan dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Ada yang pernah membaca atau mungkin mendengar tentang harmonisasi dan juga peraturan perundang-undangan? Oke, gimana Azmi? Nah, betul. Harmonisasi dan sinkronisasi itu berkaitan dengan bagaimana undang-undang yang ada atau peraturan yang ada itu jadi tidak saling tumpang tindih, dalam artian adanya keselarasan. Berkaitan juga dengan materi kemarin ya, minggu kemarin, berkenaan dengan yang namanya hierarki perundang-undangan. Sebagai contoh, ketika pandemi Covid misalkan, Presiden kita mengeluarkan peraturan Presiden tentang penanganan Covid. Salah satunya adalah wajib vaksin misalkan ya. Dan ada peraturan daerah yang membuat peraturan bahwa setiap warga daerah tersebut juga wajib memakai masker dan juga wajib vaksin. Kayak itu ada keselarasan ya antara peraturan pemerintah pusat dan juga peraturan daerah. Berbeda halnya ketika ada perbedaan, misalkan peraturan pemerintah pusat mengatakan seluruh warga Indonesia
dalam pandemi ini wajib vaksin, sedangkan ada peraturan di suatu daerah yang tidak mewajibkan vaksin gitu, cukup di rumah dan pakai masker aja. Kan itu akan adanya kayak tidak selaras, tidak sinkron gitu. Makanya harmonisasi ini sangat penting dan sinkronisasi ini sangat penting. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya berkaitan juga dengan materi minggu kemarin, ketika ada sebuah peraturan, misalkan ya peraturan daerah dengan peraturan pengganti perundang-undangan, mana yang lebih tinggi dalam hierarki. Nah, berarti betul kata siapa barusan? Oh iya, betul Siska. Jadi peraturan pengganti undang-undang itu peraturannya kan lebih tinggi dibanding peraturan daerah misalkan ya. Dalam hal ini sudah jelas bahwasannya harus ada sinkronisasi juga antara pusat dan juga daerah dalam hal membentuk. Sebenarnya Bapak mau bertanya nih, kenapa ada potensi disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan? Ada yang bisa bantu jawab? Atau mungkin teman-teman punya jawaban lain? Ya, baik, karena dalam hal ini sudah jelas ya bahwasannya kan yang namanya peraturan atau undang-undang itu berdasarkan kebutuhan ataupun aspirasi dari masyarakat. Kalau dalam hukum ada istilah ibius ibi societas. Hukum ada karena adanya masyarakat. Jadi banyak sekali aspirasi yang masuk, banyak sekali masukan-masukan yang masuk, dan di negara kita kan hal ini diperbolehkan karena demokrasi ya, lewat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi. Jadi saking banyaknya itu perlu yang namanya filterisasi, evaluasi, dan juga pengawasan gitu, supaya bagaimana produk hukum yang ada itu tidak bertentangan, tidak tumpang tindih, dan juga tidak dan juga memenuhi kebutuhan di masyarakat. Jadi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pertama itu jelas tidak boleh bertentangan. Yang kedua harus merujuk atau memiliki cantolan. Ketiga, isinya harus searah dan mendukung. Keempat, harus dapat dilaksanakan. Yang kelima, istilah yang digunakan harus jelas. Dan yang terakhir itu harus selaras ya. Nah, di poin 4 tuh, istilah yang digunakan harus dapat dilaksanakan. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan ya. Berarti secara tidak langsung dalam pembuatan peraturan undang-undangan itu bagaimana terjadinya harapan akan ketertiban itu ada ketika norma yang ada itu dijalankan ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kalau tidak ada, silakan adik-adik siswa untuk membagi kelompok. Berarti di sini dibagi 5 kelompok ya. 5 kelompok. Setelah itu kalian isi. Di sini ada pertanyaan yang telah Bapak siapkan. Yang pertama, apa penyebab disharmonisasi perundang-undangan? Dan selanjutnya, apa solusi atau tindakan agar disharmonisasi ini tidak terjadi, ataupun solusi bagaimana agar
harmonisasi dan sinkronisasi perundang-undangan dapat dilakukan. Silakan bagi 5 kelompok. Setelah itu kalian rapatkan meja kalian. Nanti Bapak kasih waktu 15 menit, lalu kita akan saling diskusi ya. Oke. 15 menit dari sekarang dimulai. Baik, waktunya telah habis. Bagaimana tugasnya telah dikerjakan? Dari kelompok 1 gimana? Udah? Oh ya, udah. Kelompok 2 sudah ya. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah. Oke, selanjutnya mungkin sesi diskusi. Ya, bagaimana, ada tanggapan ataupun pemaparan dari kalian, mau itu dari kelompok 1 ke kelompok 3, dari kelompok 3 ke kelompok 5. Oke, kita telah melaksanakan sesi forum group discussion ya. Menarik sekali dan juga sangat intens tadi, bahwasannya berkenaan dengan harmonisasi dan juga disharmoni ini sangat penting tentunya. Oke, alhamdulillah tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 12. Saatnya mungkin menutup pertemuan pada minggu kali ini. Bagaimana kesimpulan apa sih yang kita dapat dalam pertemuan kali ini berkenaan dengan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan? Oke, bagaimana Diki? Nah ya, betul. Sinkronisasi dan harmonisasi ini bertujuan agar terciptanya keselarasan dan juga tidak adanya tumpang tindih dalam produk hukum yang nantinya akan diaplikasikan di masyarakat. Mungkin seperti itu kesimpulan sederhananya. Selanjutnya kita bertemu lagi di minggu depan. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiu kiu.